إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali pelajaran kita pada sore hari ini di dalam membaca dan mengkaji Risalah Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Al-Misri hafizahullah taala. Kita akan membahas tentang beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh seorang wanita ketika dia keluar ke masjid. Seperti yang telah kita sampaikan bahwa hukum sholat jamaah di masjid bagi wanita itu tidak wajib. Oleh karena itu kita juga sudah sampaikan bahwa seorang suami atau seorang ayah yang memiliki anak wanita, kakak yang memiliki adik wanita, itu tidak boleh untuk menghalangi wanita yang meminta izin kepada mereka untuk sholat di masjid apabila tidak menimbulkan fitnah. Maka Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah taala menyebutkan dalam risalahnya ini beberapa adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang wanita tatkala dia ingin menunaikan sholat jamaah atau ingin mungkin ikut pengajian atau ta'lim di masjid. Al-awwal, yang pertama kata beliau, bagi seorang wanita hendaknya dia memperhatikan niat. Yani an-niyatus shalihah. Tujuan dia berangkat ke masjid, niat dia untuk berangkat ke masjid dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk menunaikan ibadah yang Allah wajibkan atasnya. Ini sholat 5 waktu wajib bagi laki-laki maupun wanita. Bukan supaya ingin dilihat, bukan supaya ingin dipuji. Jadi niat perlu untuk dijaga dan diperhatikan bahwa ke masjid untuk ibadah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya bukan untuk memperlihatkan mukena yang baru, mukena yang bagus yang baru dibeli, ya. Atau bukan supaya kita dipuji. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita ke masjid, tentu kita butuh ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan langkah kita, ya, mulai ketika kita keluar dari pintu rumah kita sampai kita masuk ke dalam masjid, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada zikir-zikir dan ada doa-doa yang perlu untuk kita baca. Doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Setelah itu berjalan menuju masjid, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa supaya kita, atau supaya Allah menjadikan di hati kita itu cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa fi basari nura wa ja'al fi aw ja'al min khalfi nura wa min amami nura wa ja'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Ini di antara zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala kita melangkahkan kaki ke masjid. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim. Jadi kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, di lisanku cahaya, di pendengaranku cahaya, penglihatanku cahaya. Dan jadikanlah dari arah belakangku cahaya dan di arah depanku cahaya, dari arah atasku cahaya dan arah bawahku cahaya. Ya Allah, berikanlah saya cahaya. Jadi kita memohon kepada Allah agar kita, ya, diberikan nur, cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dan tidak ada salahnya kita ulang-ulang. Ya, tidak ada salahnya kita ulang-ulang sampai kita sampai di masjid, masuk masjid ada lagi doanya nantinya. Daripada kita disibukkan dengan, ya, main HP yang itu tidak darurat. Ya. Hanya misalnya ngebalas guyonan teman-teman yang ada di mana, yang ada di grup WA atau di mana, dan itu tidak terlalu penting. Mending kita sibukkan
diri dengan yang seperti ini karena memiliki keutamaan. Yang ketiga, kata beliau, al-masyu ilal masjidi fi sakinatin wa waqar. Berjalan ke masjid ya, dengan tenang. Ya. Bukan ya, lari-lari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala ta'tuha wa antum tas'aun, wa'tuha wa antum tamshuna 'alaikumus sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apabila sholat telah ditegakkan, ya sudah iqamah, maka janganlah kalian mendatangi sholat dalam keadaan kalian terburu-buru. Datangilah sholat dengan jalan biasa dalam keadaan tenang. Ya, dalam keadaan tenang. Yang kalian dapatkan kalian sholat, yang luput dari kalian, kalian sempurnakan. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk berjalan dengan tenang ke masjid. Ya, apalagi wanita. Tentu gerakan tubuhnya berbeda dengan gerakan tubuh laki-laki. Maka tentu ya dianjurkan untuk tenang. Hal yang lain dianjurkan ya menundukkan pandangan, ya, tidak teriak-teriak, melihat temannya di kejauhan diteriakin. Ini bukanlah adab yang diajarkan oleh Nabi kita yang seperti ini. Noleh sana, noleh sini tanpa ada hajat. Lewat depan pagar orang, diintipin. Ini tentu sesuatu yang tidak semestinya untuk dilakukan. Jadi ke masjid dengan tenang. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan untuk tergesa-gesa ini ketika qomat sudah dikumandangkan. Adapun ketika belum dikumandangkan, ini masih azan misalnya, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena nanti nyampe di sana dia ada jeda waktu untuk istirahat. Berbeda ketika qomat datang ke sana tergesa masuk ke dalam soft sudah ngos-ngosan dan ini mengurangi kehusyuan. Wallahu a'lam. Sebagian ulama ya nih memberikan penafsiran tentang masalah hadis ini. Asalnya bahwa kita dianjurkan untuk berjalan dengan tenang menuju masjid. Ar-Rabi yang keempat atau adab yang keempat, az-zahabu ilal masjid masyiyatan. Nah, pergi ke masjid dengan jalan kaki. Nah, ini apabila kondisinya masjid tidak jauh. Dan tidak menyusahkan.
maka tentu berjalan ke masjid dengan menggunakan jalan kaki ini lebih diutamakan. Kenapa? Karena di situ ada langkah kaki yang setiap langkahnya itu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama itu tidak menyusahkan atau jauh, maka alangkah bagusnya kita ke masjid dengan menggunakan jalan kaki. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbagul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intizarus salati ba'da shalah fadzalikumur ribat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, maukah kalian saya tunjukkan hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kata para sahabat, mau wahai Rasulullah. Dan di antara itu yang disebutkan oleh Nabi adalah wa kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Nah, dari sini sebagian ulama atau para ulama mengatakan bahwa semakin banyaknya langkah menuju ke masjid, itu semakin banyak pula dosa yang dihapuskan dan semakin tinggi derajat. Disebutkan dalam biografi Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin yang dikatakan bahwa jarak rumah beliau dengan masjid tempat beliau sholat itu sekitar 1 kiloan. Dalam perjalanan biasa beliau ditawari murid-muridnya untuk nebeng naik mobil mereka, tetapi beliau menolak. Ya ini pertimbangannya bahwasanya jalan kaki lebih banyak pahalanya. Karena kalau putaran roda kendaraan itu lebih jauh. Wallahu a'lam. Maka bagi yang mampu dan tidak menimbulkan kesulitan, maka tentu berjalan kaki menggunakan atau berjalan kaki menuju ke masjid ini ya lebih utama dan seperti itu yang dipahami oleh para ulama. Ya, terkadang kita kondisi di mana kita mau mengejar ke keutamaan lain. Kita pengen mendapatkan takbiratul ihram. Cuman qadarullah di kamar mandi tadi ada sesuatu yang membuat kita harus agak lama. Selesai dari kamar mandi, komat. Kalau jalan kaki, ya kemungkinan jangankan takbiratul ihram, mungkin 1 rakaat akan ketinggalan. Wallahu alam dalam kondisi seperti ini, ya kita menggunakan kendaraan supaya bisa dapat takbiratul ihram rakaat yang pertama, ya mungkin lebih utama. Selain kita sudah ya mendapatkan juga pahala, meskipun kalau kita menghitung
bahwa langkah kaki kita tentu lebih banyak daripada putaran ban kendaraan kita, tetapi paling tidak kita sudah mendapatkan itu, dan ditambah lagi kita bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, rakaat pertama bersama imam, ketimbang kita berjalan sampai di sana orang sudah ruku. Ya. Jadi kita kehilangan ya keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, al-adabul khamis, adab yang kelima, ada muta'atturil mar'ah. Wanita tidak menggunakan wewangian atau parfum ketika dia keluar masjid, dan ini sudah sering kita singgung bahwa tidak dibolehkan bagi seorang wanita ketika dia keluar rumah, entah itu ke masjid atau ke yang tempat yang lain. Yang kita bahas ke masjid, menggunakan wewangian. Kenapa? Ini merupakan salah satu dari sumber fitnah bagi laki-laki. Laki-laki fitrahnya suka kepada wanita. Ditambah dengan aroma yang ya, tercium dari pakaian atau tubuh wanita, ini tentu sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat dan menimbulkan fitnah. Oh, berarti nggak boleh wanita memakai parfum? Boleh, tapi di rumahnya. Silahkan. Iya, ketika dia seorang istri silahkan pakai parfum yang termahal pun juga nggak masalah. Yang harganya mungkin 1 mili 1 juta, silahkan untuk ya menyenangkan suami. Tapi yang kita bahas adalah tatkala wanita keluar rumah. Karena di sana bukan hanya orang-orang atau mahramnya, tetapi ada laki-laki lain. Kalau di rumah yang tergoda suaminya dapat pahala. Tetapi kalau di luar rumah yang tergoda adalah orang yang bukan mahramnya, ini dapat dosa. Ini yang banyak dilupakan oleh saudari-saudari kita. Sehingga tidak jarang kita mendapatkan atau papasan dengan wanita ke masjid, jarak 5 meter masih kecium aroma parfumnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, ayyuma mura'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya fala tashhad ma'ana al-isya al-akhir. Siapa saja wanita yang menggunakan bukhur, ya bukhur ini wangian, maka jangan ikut sholat isya bersama kami. Di hadis yang lain Nabi menegaskan, idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassatiban. Jika salah seorang dari kalian ini wahai wanita ke masjid, maka jangan menggunakan parfum. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ancaman bagi wanita yang menggunakan
wewangian ketika dia ke masjid. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin tatayyabat thumma kharajat ilal masjid lam tuqbal laha salatun hatta taghtasil. Siapa saja wanita yang menggunakan wewangian, kemudian dia keluar ke masjid, maka sholatnya tidak diterima sampai dia mandi, ini sampai dia mencuci cucinya. Ketika dia parfum pewangian ini nempel di tubuhnya, nempel di kulitnya, sampai dia mencucinya dengan hilang. Ketika itu nempel di pakaiannya, maka sampai dia hilang dari pakaiannya. Nah ini ancaman kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam tuqbal laha salatun, tidak diterima salatnya. Nah apa artinya dan apa gunanya kita ya ke masjid kalau ternyata kita tidak mendapatkan pahala. Maka ketika kita ingin meraih pahala, ya tadi ikuti dan hindari apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang ke-6 kata beliau, an tajtanibi aklal basali wasaumi wa ma yushbihuhuma qabla dhihabi ilal masjid. Hendaknya engkau menjauhi makan bawang putih dan bawang merah yang menyengat baunya dan yang serupa dengan itu sebelum pergi ke masjid. Jadi dahulu para sahabat itu kalau mereka makan bawang itu makan bawangnya ya banyak ya. Bawangnya banyak. Sehingga ini memberikan pengaruh. Entah itu dari aroma napasnya atau aroma keringat yang keluar dari tubuhnya. Dan ini mengganggu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imamu Muslim, beliau bersabda, man akala sauma wal basal wal kuras fala yakhrabanna atau fala yakhrubanna masjidana fa innal malaikata ta'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, bawang daun, fala yakhrubanna, maka janganlah mendekati masjid kami. Karena sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan apa yang ya mengganggu manusia. Jadi ketika kita sholat kan ada malaikat yang kita tidak lihat. Dan dalam hadis ini Nabi menyebutkan bawang merah, bawang putih, bawang daun yang itu memiliki aroma yang menyengat. Dimakan dalam porsi yang banyak. Dimakan dalam porsi yang banyak. Adapun yang sedikit dan itu tidak menimbulkan gangguan, maka ya, tentu ilahnya hilang. Ya. Oleh karena itulah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu
pernah memberikan ultimatum kepada orang-orang. Kata beliau, innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajarataini la arahuma illa khabithatain. Sungguhnya kalian wahai manusia itu memakan dua tanaman yang saya tidak melihat keduanya kecuali buruk. Faman akalahuma falyumithuma tobkhan. Kalau barang siapa yang memakan keduanya maka hendaklah dia ini mematikan, ini maksudnya aromanya, matikan aromanya dengan dimasak, dengan dimasak. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwa kebiasaan dulu para sahabat itu makannya bawang putih, bawang merah dalam keadaan mentah, dalam keadaan mentah. Maka Umar radhiyallahu an ketika mentah ini kan baunya atau aromanya menyengat. Maka Umar memberikan solusi kepada orang-orang sudah direbus atau dimasak sehingga. Nah kalau kita mungkin digoreng malah tambah bagus aromanya. Jadi makan bawang goreng, makan bawang ini kalau banyak, banyak pun juga nggak masalah. Kemudian kita ke masjid. Yang menjadi masalah ketika dimakan dalam keadaan mentah dan itu sampai memberikan pengaruh yang itu menimbulkan gangguan. Kalau tidak menimbulkan gangguan maka asal hukumnya makan bawang itu adalah hukumnya halal. Nah, kiaskan ke dalam kepada hal-hal yang lebih mengganggu daripada bawang. Ya, tentu lebih utama untuk kita hilangkan sebelum kita ke masjid. Pakaian yang sudah bau keringat, kecut bau, campur yang aroma yang lainnya. Ini mengganggu orang yang ada di samping kita. Dan yang semisalnya. Ada mungkin orang yang suka makan terasi mentah. Ya, habis makan terasi, bahkan mungkin masih dikunyah sambil jalan ke masjid. Mengganggu orang. Maka hindari hal yang seperti ini. Hindari hal-hal yang mengganggu orang lain di masjid. Kalau aroma bawang itu mengganggu hanya mungkin kiri kanan, bagaimana dengan suara-suara yang begitu lantang dan besar yang itu mengganggu orang lain, tentu juga lebih utama untuk ditiadakan. Hanya ataupun misalnya bacaan Al-Quran dan yang lainnya atau zikir mengganggu orang lain, kiaskan ke alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang sahabatnya yang baru makan bawang mentah untuk ke masjid karena mengganggu. Berarti suara-suara yang mengganggu juga itu sama hukumnya juga dilarang untuk berada di masjid. Al-adabus sabi, adab yang ke-7. Kata beliau an tajtani bil busaqa fil masjid. Menghindari untuk ya, meludah di masjid. Ya. Apalagi kalau masjid kita yang saat ini, wah tentu akan ada masalah turunannya ketika kita
meludah di masjid. Kalau dahulu masjid lantainya adalah pasir, ketika kita meludah kemudian ditimbun dengan pasir hilang. Nah, kalau sekarang masjid keramik, masjid dialasi dengan karpet, kemudian kita meludah, maka tentu ini akan menimbulkan masalah yang banyak. Kita akan berurusan dengan takmir masjid atau orang yang bertanggung jawab tentang ketertiban dan kebersihan di masjid. Maka jangan. Ketika kita sampai di masjid, di antara adab yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, dukhulul masjid birrijlil yumna, masuk ke masjid dengan menggunakan kaki kanan. Iya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan minas sunnah idza dakhaltal masjid an tabda'a birijlikal yumna. Termasuk sunnah jika engkau masuk ke dalam masjid, kau memulai dengan kakimu yang kanan. Wa idza kharajta an takhruja birijlikal yusra. Jika engkau keluar dari masjid, engkau mendahulukan kakimu yang kiri. Nah, ini perlu diperhatikan supaya kita mendapatkan keutamaan dan pahala yang banyak. Menggunakan, ya kita kadang, ya entah karena mungkin terburu-buru atau karena mungkin kita terlalu tidak menganggap ini sesuatu yang apa namanya, bermanfaat. Apa sih, kaki kiri kaki kanan sama aja? Enggak. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk seperti itu. Berarti ada kebaikan dan ada pahala yang akan kita dapatkan. Nah, tentu turunan dari ini kita juga perlu memperhatikan alas kaki yang kita gunakan. Ya, jangan ditaruh di sembarang. Ada orang dulu jamaah lebih dulu masuk, dia naruh sepatunya warna putih lagi. Sandal kita kebetulan alasnya habis nginjak lumpur yang tanah yang basah. Ditumpuin ke sepatu orang. Ini tentu sesuatu yang eh, haram hukumnya untuk dilakukan karena mengganggu orang. Jadi meletakkan alas kaki bukan di atas alas kaki orang lain. Apalagi kalau tadi alas kaki orang lain itu bersih, warnanya putih, orang baru nyuci mungkin. Kemudian kita sengaja injak-injakin dengan sandal kita atau sepatu kita mungkin yang itu kotor dan mengotorinya, maka ini hal yang tidak boleh untuk kita lakukan. Jadi seperti ini agama kita mengajarkan, ya, hal-hal yang baik. Bagaimana tatkala kita di posisi orang yang kita perlakukan seperti itu, kita punya sepatu yang baru kita cuci, diinjak-injak dengan alas kaki yang berlumuran dengan kotoran misalnya, tentu kita tidak nyaman dan kita tidak suka. Sama berarti. Maka ini perlu untuk diperhatikan. Masuk ke masjid tadi kita menggunakan kaki kanan, keluar menggunakan kaki kiri, dan ketika masuk ada doa yang diajarkan oleh Nabi, ada zikir. Di antara zikir tersebut seperti yang diriwayatkan oleh
Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala beliau dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kharajta faquli Bismillah, wa idza dakhaltal masjid faquli Bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik." Lengkapnya seperti itu. Jadi kita masuk ke masjid, kita katakan Bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kalau kita keluar, Nabi mengatakan wa idza kharajta faqul wa idza kharajti faqul Bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli waftah li abwaaba fadlik. Bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli waftah li abwaaba fadlik. Kalau yang doa masuk Bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nah, ini lengkapnya seperti itu. Setelah masuk ke dalam masjid, ada amalan, yaitu tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat sebelum duduk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Qatadah As-Sulami radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yarka' raka'atain." Afan. "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' raka'ataini qabla an yajlis." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, hendaklah dia ruku. Ini maksudnya sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Dari sini para ulama, sebagian ulama mengatakan ini perintah, hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Jadi sebagian ulama mengatakan tahiyatul masjid itu hukumnya wajib karena Nabi memerintahkan. Jadi sholat tahiyatul masjid. Nah, mungkin ada yang bertanya, saya belum sempat sholat qobliyah di rumah. Datang ke masjid, kalau saya kerjakan qobliyah kemudian tahiyatul masjid, itu nggak keburu waktunya karena jarak qomat dengan azan ini mungkin sekitar 3 menitan atau kurang dari itu mungkin. Maka yang mana yang harus didahulukan? Sholat qobliyah. Dahulukan sholat qobliyah. Karena para ulama mengatakan bahwa 2 rakaat yang diperintahkan ini, ya 2 rakaat apa saja, entah itu qobliyah, itu sudah mencukupi. Maka ketika kita mengerjakan 2 rakaat qobliyah itu sudah ya, menunaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan kita sudah dapat keutamaan qobliyah dan juga ya rakaat
yang diperintahkan oleh Nabi untuk dikerjakan ketika kita masuk masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan gabung niatnya karena sama-sama sunnah. Berikutnya kata beliau ada khuruji minal masjid ba'dal azan, tidak keluar dari masjid setelah azan. Ya. Tentu kita katakan bahwa kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Jadi tidak usah keluar. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau satu ketika melihat seseorang yang setelah azan dikumandangkan dia keluar dari masjid. Maka beliau mengatakan amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun orang ini maka dia telah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal idza kuntum fil masjid fanudiya bis shalah fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita seraya bersabda, jika kalian di dalam masjid kemudian dikumandangkan azan untuk sholat, maka janganlah dia keluar atau janganlah seorang dari kalian keluar sampai dia selesai sholat. Jadi kalau tidak ada hajat yang mendesak, maka supaya kita tidak menyelisihi perintah Nabi, diam di masjid sambil kita menunggu imam datang, kemudian kita sholat jamaah bersama imam. Adapun ingin buang air kecil dan yang lainnya yang itu mendesak, mungkin dipanggil oleh orang tua. Ya, ada wanita, ada atau anak-anak perempuan misalnya, ya dipanggil orang tuanya. Dipanggil orang tuanya untuk ke rumah. Belum sholat. Mana dahulukan. Nah, penaikan panggilan orang tua karena sholat jamaah Anda di masjid bersama laki-laki, ya itu tidaklah hukumnya wajib, sementara menunaikan panggilan orang tua hukumnya wajib. Karena ketika itu boleh untuk keluar. Dan di antara adab juga yang perlu untuk kita perhatikan, wahai kaum muslimat, bahwasanya ya, ini bersegera ke masjid. Ini at-tabkiru ilal masjid. Supaya apa? Supaya kita dapat posisi sop yang utama. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa takbiratul ihram bersama imam kalau kita mau sholat jamaah. Biasa kita sebutkan bahwa orang yang mendapatkan sholat jamaah, orang yang bisa takbiratul ihram bersama imam, itu memiliki keutamaan tersendiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Nabi bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jamaah." Barang siapa yang selama sholat karena sholat untuk Allah selama 40 hari berjamaah. Yudrikut takbiratal ula. Dia senantiasa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kutibalahu baro'atan. Akan dituliskan baginya baro'atan. Ini dua pembebasan. Baro'atun minan nar. Pembebasan dari api neraka. Wa baro'atun minan nifak. Dan pembebasan dari kemunafikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Imam atau Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Salat jamaah selama 40 hari. Senantiasa bisa takbiratul ihram bersama imam. Mendapatkan dua keutamaan. Ya, pembebasan dari neraka atau dari api neraka. Dan pembebasan dari sifat kemunafikan. Ya, tadi syaratnya man sholla lillah. Barang siapa yang sholat karena Allah. Dia ke masjid karena Allah bukan karena pengen pamer mukena barunya, pakaian barunya, kerudung barunya kepada orang lain. Tetapi semata-mata karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang perlu untuk kita perhatikan juga tatkala kita ke masjid adalah menjaga masjid dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Jual beli. Jangan jual beli di masjid. Karena masjid didirikan, dibangun untuk ibadah, zikir kepada Allah, sholat, baca Al-Quran. Bukan untuk jual beli. Nah, ada sebagian gitu ke masjid. Nah, awalnya pengajian tapi bawa barang dagangan. Bawa kerudung nanti ditawarkan ke teman-teman pengajiannya. Nah, bawa pakaian anak-anak. Dia memang pedagang. Tetapi tempatnya salah. Dagangnya di masjid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Jikalau kalian melihat orang menjual atau membeli di masjid, maka katakan ini, ucapkan la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan terhadap perdaganganmu.
Ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mendoakan orang yang jual beli di masjid supaya jual belinya tidak diberikan keuntungan. Berarti ini tidak boleh untuk kita lakukan. Tidak boleh untuk kita lakukan. Terus di mana? Ya di luar masjid. Mungkin di pekarangan masjid. Kalau acara mungkin sudah selesai. Bukan di area masjid. Mumpung lagi duduk-duduk katanya. Ya, kalau di luar mungkin sudah tidak ketemu lagi. Walaupun jadi kembali kepada niat kita bahwa kita ke masjid itu bukan untuk jual beli tetapi untuk ya mencari pahala. Nanti di parkiran baru diobrolin, tawarin ya ke teman-temannya. Bu, saya ada ini, saya ada itu barangkali minat. Jangan di bahkan ada yang ustadznya masih ceramah kalau itu pengajian dia juga sudah sibuk ceramah tentang produknya, keunggulan produknya, keunggulan jualannya. Jadinya rame. Ada mulmururi baina yadayil musallin ini kita sudah bahas sebutkan tidak boleh ya lewat di depan orang yang sholat ya tidak boleh. Sudah kita jelaskan bahkan penjelasan para ulama tentang konsekuensi daripada itu juga kita sudah sebutkan. Aku lihat ada larangan menjadi perselisihan oleh para ulama membatalkan sholat ketika itu wanita yang lewat atau anjing hitam atau keledai atau tidak membatalkan dan kita sudah sebutkan pendapat ulama dalam masalah tersebut. Tetapi mereka ulama sepakat bahwasanya dilarang hukum atau haram hukumnya ya menyengaja melewati orang atau lewat di depan orang yang sholat. Nah, boleh nggak makan, minum, bahkan mungkin tidur di masjid? Para sahabat, sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah ibn al-Harith mengatakan kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi al-khubuza wal lahma. Sahabat menjaga bahasa, kami biasa makan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masjid makan roti dan makan daging. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak ada larangan kita makan di dalam masjid. Yang dilarang adalah mengotori masjid dengan makanan, minuman, apalagi minuman yang manis-manis kayak es, teh atau kopi. Nah, ini tentu beda bekasnya dengan air putih biasa. Selain mengundang semut juga pemandangannya tidak bagus. Maka para sahabat makan di masjid, tetapi perlu diperhatikan bahwa ketika kita makan, ketika kita minum, bahkan ketika kita tidur, jangan sampai mengotori masjid. Yang tahu, masalahnya dia orangnya kalau tidur ngiler, ya berusaha untuk tidak apa namanya tidak tumpahin ilernya di masjid. Apalagi kalau karpet, terus tumpah iler. Pas di tempat orang yang sujud kan
kita bisa bayangkan bagaimana terganggunya orang yang akan sujud di tempat tersebut. Maka kalau itu ya sudah bawa alas kalau mau tidur di masjid. Alas dari rumah. Makanya sebagian kita dapati di negeri kita ini ada masjid yang pengurusnya tegas. Dilarang tidur di dalam masjid. Karena itu mungkin pengalaman mereka jorok. Orang yang tidur tidak menjaga kebersihan. Yang ngiler-ngiler atau dilarang makan. Karena itu takmirnya capek. Makan sisa-sisa makanannya berserakan di mana-mana. Ya, minum seperti itu juga. Makanya mereka buat aturan yang sebenarnya kalau kita mampu untuk atau sadar diri menjaga kebersihan, hal seperti ini saya rasa tidak akan ada. Tapi itulah kita manusia. Ya terkadang kita tidak mau peduli. Di kamar mandi masjid saja kita biasa dapati sudah ditulisin apa namanya oleh tugas kebersihannya dilarang buang sampah. Sudah disediain bahkan. Nggak sekadar terus sudah disediain tempat sampah di dalam ruangan kamar. Puntung rokoknya masih berserakan di mana-mana. Tisunya, bekas tisunya masih akhirnya apa namanya hal ini terjadi dan berlangsung lama, mapet yang susah ya semuanya susah kalau sudah apa namanya kamar mandi atau WC itu mapet. Ini cerminan bahwa ya kebanyakan dari kita kaum muslimin ya tidak peduli dengan hal yang seperti ini, maka jangan salahkan ketika takmir masjid membuat aturan tidak boleh tidur, tidak boleh makan minum di dalam masjid. Karena mereka terlalu capek berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau peduli. Jadi kalau kita berbicara masalah boleh, boleh. Tetapi ya itu tadi. Kondisi terkadang ya mengharuskan kita untuk tidak boleh. Adamul jahri bidzikri wa qiraatil Quran fil masjid. Tidak besar-besarkan zikir dan baca Al-Quran di dalam masjid. Ini kita singgung tadi. Kenapa mengganggu? Anda ibadah dengan zikir Anda, dengan tilawah Al-Quran Anda, ya cukup Anda yang dengar. Jangan sampai mengganggu orang lain. Orang lain juga pengen ibadah. Jadi kalau diganggu dengan suara-suara yang sehingga dia gak ngerti apa yang dia baca, yang harusnya dia bisa mentadabburi ayat yang dia baca, tapi karena yang di sampingnya mungkin atau yang di depannya mungkin zikirnya atau ngajinya terlalu gede, sehingga buyar konsentrasi. Maka ini perlu untuk diperhatikan. Apalagi wanita yang kita sudah bahas, suaranya ini punya penilaian sendiri dalam syariat. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat saja pendapat ulama bahwa ya pendapat ulama bahwa ya kalau ada laki-laki yang bukan mahram maka tidak dijaharkan bacaannya.
meluruskan shaf. Ini bagian dari adab-adab ketika kita di masjid. Bahwa posisi atau kondisi shaf ketika kita sholat berjamaah itu lurus dan rapat. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum, la tusawwunna sufufakum, aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Kalian luruskan sop-sop kalian atau Allah akan membuat ini wajah-wajah kalian berselisih. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya makna dari ini bahwasanya tidak lurusannya sop itu akan menimbulkan ini saling benci, perselisihan di dalam hati kaum muslimin. Ya. Dan di antara adab juga bahwasanya perlu untuk diperhatikan bagi para wanita ketika ke masjid dan memilih pintu yang memang khusus untuk pintu masuknya para wanita kalau ada. Jadi bukan cari pintu yang di situ banyak laki-lakinya, tetapi cari pintu yang di situ kalau memang khusus untuk wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan petunjuk tentang masalah ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau tarokna hadzal baba lin nisa." Maksudnya seandainya kita biarkan pintu ini khusus untuk wanita. Ini maksudnya ada pintu-pintu memang yang ingin Rasulullah khususkan untuk para wanita. Ya. Jadi cari pintu-pintu yang kalau memang tidak ada yang khusus, paling tidak yang di situ keluar masuknya laki-laki sedikit. Atau menunggu laki-laki selesai masuk. Nah jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan atau pada kajian sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki pembahasan baru berkaitan tentang sholatnya seorang wanita yang musafir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.